Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah summa salatu wassalamu ala Muhammadin wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, bahasan sifatul huruf ya. Kalau memang mau dilanjutkan bahasan sifatul huruf, kemarin bahasan sifat yang berlawanan sudah ya. Artinya sudah pernah dibahas kan? Antona sudah pernah membahas ya. Artinya nggak lewat Ana pun sudah ya. Ini Kemudian materi apa saja mau bicara tentang apa materinya? Materi tentang kemarin sifatul huruf ya. Kan itu kalau bahas masalah sifatul huruf udah berarti. atau khofa atau guna berarti kan itu pada sifatul huruf ya. Ya. Ta'afuf ya, ta'afuf. Sofir dari Sofir sudah tahu ya. Artinya kalau sifat yang 5 yang berlawanan kemudian ada 10 itu kan hampir ke semuanya rinciannya hanya seperti apa yang disebutkan ya, kecuali Antuna itu mengkajinya dari Matan Jazari ya, jadi lebih mendalami lagi. Untuk sifat tambahan yang Sofir itu Sofir, kolkola, ada, udah. Itu sudah di materi ya di Aisar itu ya. Tafashi, istitola, guna, khofa, ta'afuf, dan buha. Ta'afuf belum, terus sama siapa apa lagi tadi saja? Terakhir belum. Khofanya kan sudah ya. Guna udah. Gini saja, kita runut dulu dari Sofir saja. Nanti sekilas Ana jelaskan, kalau ada yang belum Antuna paham atau tahu bisa ditambah catatannya atau ditanyakan. Tapi kalau sudah, berarti kan kita bisa terus berjalan ya. Gimana, setuju? Setuju saja. Baik, Sofir ya, secara bahasa artinya suara yang menyerupai suara burung, ya begitu ya. Sedangkan secara istilah bermakna suara tambahan yang keluar dari mulut yang menyertai huruf saat huruf tersebut diucapkan. Huruf Sofir itu ada 3, sebagaimana perkataan Ibnu Jazari. Huruf yang memiliki sifat Sofir adalah Sod, Zai, dan Sin ya. Sofiruha, Sodu, wa Zayun, Sinu, gitu ya, bait syairnya. Kemudian suara tambahan yang dimaksud adalah desisan yang jelas yang membedakan antara ketiga huruf. Ya, hurufnya apa tadi? Shad, Zai, dan Sin. Lainnya. Sebagian ulama membedakan desisan pada ketiga huruf ini. Yang pertama huruf Shad. Itu seperti suara angsa. Ya. Nah, kemudian kalau huruf Zai seperti suara lebah. Zzz. Ya. Kalau Shad itu ya. Jadi beda, walaupun semuanya berbunyi Sofir, tapi beda bunyinya. Sementara huruf Sin seperti suara ular gitu, atau belalang. Itu menurut pendapat sebagian ulama, ya. Kemudian sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kekhasan Sofir juga terdapat pada huruf-huruf seperti zal, fa, shin, dho dengan fa. Ya, ini disimak. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kekhasan Sofir juga terdapat pada huruf-huruf ta, shin, dho, dan fa, juga zal. Ya, juga zal. Maka kadang-kadang kalau membunyikan suara zal itu suka segitu kan ya. Nah, tapi jangan sampai kita menyertakan ininya nafas ya atau udara. Afwan, untuk yang belum tertutup miknya silakan ditutup dulu ya. Oh, jam berapa? Kemudian namun Sofir yang terdapat pada huruf-huruf tersebut itu tidak, huruf yang tadi Anda sebutkan itu enggak sekuat seperti huruf-huruf Shad, Zai, dan Sin. Walaupun sifat huruf lebih tampak pada saat huruf tersebut disukunkan atau ditasydidkan, namun pada saat berharokat pun mesti tetap tampak adanya sifat yang bersangkutan. Sebagian pembaca Al-Quran kadang terburu-buru mengucapkan huruf-huruf Sofir yang berharokat, sehingga mengakibatkan sifat Sofirnya tidak lagi tersisa. Makanya Anda suka bilang, jangan buru-buru, dimakhraj dulu. Biarkan dimakhraj dulu ya. Sa gitu ya. Kayak apa? Terus apa lagi?
fa, zo, sya, dia diam dulu. Ya, ketika huruf sukun berarti dia diam, dia berada pada tempatnya, dia berada di makhrajnya. Ketika dia berharokat baru dia dijauhkan dari makhrajnya, ya. Itu masalah sofir. Ada pertanyaan? Kalau enggak, Anda lanjut ke qalqalah ya. Ini sekilas saja mengulang ya. Yang belum ada nanti silakan ditambahkan ke catatannya. Itu saya bertanya saja, izin bertanya. Itu shin dan short itu kalau zai kan rata-rata udah pada bisa ya. Yang shin dan short itu dia pastinya semana saja. Yang base-nya. Bukan Kadang kan tafsir sayang. Bukan tafsir. Sebagian ulama Sofir, mengatakan gue benar, bahwa Sofir, ya, Sofir. tapi itu Sofirnya nggak begitu besar, dia nggak begitu tampak. Makanya kemudian sofir itu hanya diidentifikasi pada ketiga huruf sod, zai dengan shin. sin. Sementara pada zal, pada sa, pada shin, pada zo, pada fa itu ulama juga mengatakan ada, tapi nggak begitu tampak. Kenapa dibilang ada? Karena ketika antuna itu dalam keadaan sukun, kan membunyikannya za, gitu ya. Za terus shin juga sya, sya. Itu juga kan sebenarnya sebuah suara tambahan gitu ya. Suara tambahan atau desisan yang membedakan antara huruf-huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Hanya saja porsinya itu tidak seperti sod atau sin atau zai gitu ya. Makanya memang identifikasi huruf sifat sofir ini hanya kepada 3 huruf tadi. Itu menurut sebagian ulama gitu ya. Ya, kemudian kalau mau cari seberapa katanya gitu kan ya. Coba disukunkan. Kan Anda sudah pernah bilang, kalau mau tahu sifat hurufnya, coba Antuna sukunkan dia. Kemudian Antuna tasydidkan. Nah, disitulah maksimal nanti keluar sifat hurufnya. Asfo, Aspo, ya. aspo. Ismi apa sebentar. Atau yang lain yang tasdid misalnya, apalagi yang tasdid kan as-sholah gitu ya, as-sholah itu. Terus kemudian apa lagi? Dia punya lidahnya itu Zakaran. nempel banget, nggak usah ke apa namanya ke dinding langit-langit. Kalau makhraj itu tempatnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Aso, aso. Jadi kan kalau dikatakan sod, zai dan sin, itu ujung lidah yang hampir bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Yang hampir bertemu dengan gigi seri bawah, bukan ujung ya, bagian dalam. Memang agak menekuk dia. Pada prakteknya dia agak menekuk, ya. Za itu, tapi nggak terlalu menempel, ya. Hanya mendekat saja, dia nggak menempel, Karena kalau menempel pasti bahasanya itu bertemu, nggak hampir bertemu, ya. Tapi dia mungkin jaraknya dekat, sehingga bisa keluar tambahan suara, gitu ya. Jelas? Baik. Baik, sekarang ke qalqalah. Nah, ini qalqalah ya. Al-qalqalah secara bahasa bermakna guncangan atau bergetar ya. Adapun secara istilah dia bermakna getaran pada makhraj saat mengucapkan huruf-hurufnya yang sukun sehingga terjadi pantulan yang kuat. Makanya Nabi bilang kalau mau masuk qalqalah itu antuna tuh jangan melembut, malah menurun, malah nadanya itu berkurang, enggak. Jadi memang rata datar seperti awal di depan tadi. Kemudian benturkan ke huruf yang berqalqalah sehingga dia memantul. Tobu jadi ya. Jadi si qaf, po, ba, jim dan dal. Ya, jim dan dal. Itu huruf-huruf huruf-huruf qalqalah. Sebab terjadinya qalqalah adalah berkumpulnya sifat syiddah dan jahar atau tertahannya suara sekaligus udara ya. Tertahannya suara sekaligus udara pada saat kita ucapkan huruf-hurufnya. Sebagian ulama memasukkan hamzah dan dalam huruf qalqalah disebabkan terkumpulnya pada jahar dan syiddah. Ya, disebabkan terkumpul padanya jahar afan. Sebentar ya.
Ya, Ana ulangi. Sebagian ulama memasukkan hamzah dalam huruf qalqalah disebabkan terkumpul padanya jahar dan syiddah, ya. Makanya huruf hamzah itu ketika sukun a gitu, jangan a suka diayun ya, jangan diayun. Tapi benar-benar dimampetkan gitu. A mu minun gitu, jangan mu gitu ya, tapi mu minun gitu. Ya, namun mayoritas ulama tidak mengqalqalahkannya disebabkan tidak ada penekanan pada makhraj, ya, tidak ada penekanan pada makhraj, makanya huruf hamzah ini tidak memantul, bahkan cenderung mengalami takhfif, ya, takhfif, berbeda dengan apa yang terjadi pada huruf-huruf qalqalah. Afwan, di sini ribut, di sana terganggu tidak ya? Aman Ustazah. Jelas Tidak, kok. Ustaz. Aman, jelas. Ustazah yang hilang-hilang. Putus suaranya Ustazah. Iya, makanya Anda bilang Coba hilang-hilang. sebentar ya, sebentar Anda cari tempat dulu. Afwan, ini jelas nggak? Jelas Ustazah. Ustazah, Tapi suka putus-putus ya masih ya? sekarang udah bagus. Mudah-mudahan selanjutnya bagus. Afwan ya. Anak signalnya ini kadang-kadang kalau udah di hari-hari weekend itu apa agak-agak payah gitu ya. Baik, selanjutnya sampai mana tadi ya? Sampai Ya, menambahkan karena Ustazah. zahar dan siddah. Sebagian ulama menambahkan hamzah karena zahar, karena Ya, disebabkan sebagian ulama memasukkan hamzah dalam huruf qalqalah disebabkan terkumpul padanya jahar dan syiddah. Ya, jahar dan syiddah. Kemudian mayoritas ulama tidak mengkolkolahkannya. Ya, jadi tidak mengkolkolahkan padahal kan harusnya kalau dia syiddah itu biasanya kolkolah gitu ya, biasanya. Tapi enggak ya. Karena tidak ada penekanan pada makhraj ya, tidak ada penekanan pada makhraj. Kemudian selanjutnya apabila huruf hamzah dikolkolahkan maka suaranya akan mirip dengan orang yang apa? Cegukan gitu ya atau muntah gitu ya. Gitu. Karenanya orang Arab mengantisipasi, nah ini penting, karenanya orang Arab mengantisipasi sifat jahar dan syiddah yang terkumpul pada hamzah dengan mengubahnya menjadi bentuk yang lain, gitu ya, mengubahnya menjadi bentuk yang lain pada sebagian keadaan, gitu ya. Contohnya kayak diibdal, ya, diibdal itu ya, pada mat biasanya, gitu kan, atau ditahsil. Nah, ditahsil itu seperti menghilangkan, gitu ya, mengubahnya menjadi hamzah yang musasalah, gitu ya, musahalah, gitu ya. Jamiyun, itu harusnya sukun itu hamzahnya, tapi kemudian dirubah, ya, atau dihilangkan, ya, dihilangkan, atau juga hamzahnya itu dinakel, gitu kan, memindahkan harakat sukun ke sukun yang berada di sampingnya, gitu, ya, itu untuk hamzah. Ayo, ada yang mau tanyakan? Afwan, Ustazah, tadi pada huruf hamzah ada tahfidz ya. Tadi belum dijelaskan sifat tahfidz itu apa ya? Takfif ya. Takfif itu keringanan atau penggantian gitu. Makanya tadi kan hamzahnya berubah. Kadang-kadang dia kadang-kadang dia diibdal, kadang-kadang dia dihafz dihilangkan gitu atau menjadi nakel gitu ya. Gitu. Karena kalau dia harus dikolkolakan, tadi bunyinya seperti orang apa? Orang cekukan, orang gitu ya kan. nakal Hamzah. aja nggak tahu astaga. Nakal itu apa? Bahasanya bahasa baru. Nakal itu memindahkan harokat ke huruf sukun yang berada sebelumnya. Ya.
Jadi harokatnya dipindahkan ke huruf sukun yang berada sebelumnya. Nanti kalau pas ada bacaan anak kasih tahu ya. Ketika ada bacaan gitu ya. Karena kalau nggak praktek itu nanti agak bingung gitu ya. Pokoknya dicatat dulu ya. Kalau di hazf itu dia dihilangkan ya. Kemudian kalau nakal itu memindahkan harokat ya. Jadi harokatnya hamzah itu ke huruf sukun yang berada sebelumnya gitu. Ini kayak yang anak bilang Hamzahnya tadi nggak dibaca gitu. harokatnya pindah gitu ya. Kalau nggak dibaca tadi yang hazf ya, jadi menghilangkan. Menghilangkan. Yang hazab ya. Iya, hazf. Kalau di ibdal itu diubah menjadi mat. Jadi dia agak panjang. Ya. Apa tadi? Ibdal? Iya, di ibdal ya. Ibdal. Hilang lagi terus. Mengubahnya menjadi minimal. Jadi gini, nanti kalau ketemu ya, nanti anak kasih prakteknya. Jadi hamzah yang di ibdal tuh dia itu jadi dipanjangkan. Hamzah ketemu hamzah sukun. Gitu ya. Harusnya kan qalqalah di situ kan. Tapi dia nggak digituin, dia di ibdal terus jadi dipanjangkan. Dipindahkan ke hanya hamzahnya dibaca 2 harokat jadinya gitu. Tapi bukan mat badal ya. Bukan mat badal gitu. Itu kasusnya beda ya. Itu nanti harus pakai contoh. Ya, nanti pakai contoh. Ya. Hanya idal apa ifdal Ustaz ya? Ibdal. Ibdal ya. Pakai P ya berarti ya? B. Nggak ada P. Ibdal. Oh, pakai B. Ibdal. Ibdal. Baik. Kasil ya. Kemudian kita ke perkataan Ibnu Al-Jazari ya. Dan jelaskan pengucapan qalqalah saat sukun ya. Wa baina muqallaqalan insakana wa iyyakum fil waqfi kana abayana ya. Dan jelaskanlah pengucapan qalqalah saat sukun. Dan lebih jelas lagi pengucapannya pada saat waqaf. Jadi kalau dia di wasol itu apa namanya? Qalqalah yang apa? Sughra. Kemudian kalau dia di waqaf apa? Kubro. Tandanya sukun maupun tasjid ya. Nah, sebenarnya ulama berpendapat bahwa qalqalah itu ada 4 ya. Dalam keadaan berharokat itu tetap ada qalqalahnya, namanya asgar. Qalqalah asgar terjadi pada saat berharokat. Sementara seperti yang pernah jelaskan, ketika di Kalau waqaf apa saja? Kalau apa namanya? Kalau berharokat asgar. Ghoin ya asghar sebenarnya. Ghoin itu. Ya asghar terjadi saat berharokat. Kemudian kalau sughra tadi ketika di wasol sukun, sementara kubro itu ketika waqaf ya tandanya baik sukun maupun tasjid. Dan kalau di waqaf tapi tandanya tasjid itu namanya akbar. Anda pernah kasih tahu kan ya? Itu qalqalah akbar. Ya, itu menurut ulama. Sebenarnya makanya ada beberapa pendapat ya mengatakan jadi qalqalah itu nggak cuma 2, tapi ada 4. Bahkan dalam keadaan dia berharokat. Kalau akbar kenapa Ustaz tadi? Kalau akbar itu di waqaf, tandanya tasjid. Karena kan bacanya beda. Ya. Watab kan gitu. Ada tab gitu ya, enggak asade, enggak gitu. Ya enggak watabe, enggak watab. Itu tandanya tasjid di waqaf. Ya. Kalau yang asgor itu saja? Ya berharokat biasa. Contohnya? Ya ketika berharokat di itu. Ini menurut Ibnu Al-Jazari apa menurut di para kan ulama? gitu. Karena kalau ngambil sukunnya kan di ako gitu maksudnya. Itu. Ya, kenapa kok katanya di ketika berharokat juga ada. Alasannya tuh itu. Ya, tetap ada gitu. Gimana tadi? Mau tanya apa? Pak, ini menurut para ulama apa menurut Ibnu Al-Jazari Ustazah yang 4 qalqalah ini? Menurut para ulama ya tadi Ustazah ya. Iya, menurut para ulama, ya, Baik. menurut para ulama. Jadi karena baitnya tadi mengatakan bahwa dan jelaskanlah pengucapan qalqalah saat sukun.
ya kan? Dan lebih jelas lagi pengucapannya pada saat waqaf. Itu kalau berdasarkan bait ya. Jadi ada di sukun dan ada di waqaf. Cuman para ulama berpendapat bahwa qalqalah itu juga ada saat dia berharokat dan berbeda ketika dia di waqaf tapi tandanya tasjid gitu ya. Sementara ada juga ya yang mengatakan sebagian ulama itu bahwa berpendapat qalqalah itu bukan merupakan sifat lazimah ya. Sebentar, sifat lazimah yang dimaksud sifat lazimah tahu ya? Sifat Ya. yang menyertai huruf ya, yang selalu menyertai huruf tersebut ya. Sifat lazimah itu namanya. Kalau sifat aridhah itu kan sifat yang terjadi sewaktu-waktu ya. Hmm. Jadi menurut sebagian ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa qalqalah itu bukan merupakan sifat lazimah ya, melainkan termasuk sifat aridhah. Sehingga menurut pendapat ini qalqalah hanya aktif saat dalam keadaan sukun saja. Tuh, ya. Sedangkan pada saat berharokat, maka sifat ini tidak muncul sama sekali. Nah, jadi alasan kenapa kemudian yang lebih dikenal itu adalah saat sukun dan saat tasjid, itu tadi ya. Karena qalqalah itu hanya aktif pada saat dalam keadaan sukun saja. Gitu. Sedangkan pada saat berharokat, maka sifat ini tidak muncul sama sekali. Itu bantahan ulama untuk yang mengatakan bahwa adanya tadi sifat yang lain ya dalam keadaan berharokat itu tadi, gitu ya. Nah itu termasuk yang mengatakan itu adalah Dr. Aiman Shuaid ya, gitu ya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Aiman Shuaid. Nah beliau ini Dr. Aiman Shuaid ini itu mengambil secara tekstual apa yang dikemukakan oleh Al Imam Ibnu Al Jazari dalam An-Nashr ya, dalam An-Nashr. Jadi kalau Imam Ibnu Jazari itu mengatakan qalqalah itu adalah sugro dan kubro gitu ya. Ya, itu terdapat dalam An-Nashr ya, kitab beliau yang lain ya. Dan huruf-huruf ini dinamakan qalqalah karena pada saat sukun huruf-huruf ini menjadi lemah sehingga mirip dengan huruf yang lain. Ya, sehingga mirip dengan huruf yang lain. Maka agar tidak mirip dengan huruf yang lain, mereka mesti diperjelas dengan suara yang menyerupai bunyi yang keras, ya. Dengan suara yang menyerupai bunyi yang keras pada saat sukun. Nah, makanya bacaan qalqalah jangan melembek, ya, gitu. Baik sukun karena waqaf atau selainnya, ya. Dan hal itu juga dibutuhkan untuk untuk menambah kesempurnaan dalam mengucapkan huruf-hurufnya. Yaitu ada di kitab At-Tajwidul Musawwar ya, Musawwar dan Syarah Al-Muqaddimah ya. Namun demikian itu banyak ulama yang berpendapat bahwa qalqalah juga terdapat pada saat huruf tersebut berharokat sebagaimana gunnah. Kan kita paham ya, kalau gunnah itu hurufnya itu kan nun dan mim, ya. Nah, ketika dia memanjang itu karena sebab hukum-hukum tertentu. Misalnya ketika dia ikhfa, ketika dia iklab, gitu kan ya. Ketika dia dalam keadaan sukun, gitu ya. Misalnya wakaf pada huruf huruf mim dan nun yang jadi sukun ya. Nirrahim gitu ya. Ar-Rahman nya gitu ya. Tapi juga tingkatannya kan kita ketahui bahwa ada yang apa namanya nakisoh ya, kena yang paling iya ketika dia berharokat ya, karena tetap ada gunahnya. Nah atas dasar itu juga makanya ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa qalqalah itu juga ada ketika huruf dalam keadaan berharokat ya. Tapi kalau Dr. Aiman Shuaid itu hanya memakai dua pendapat yang mengatakan sugro dan kubro. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Jazari, gitu ya. Nah, untuk pantulannya bunyi qalqalah ya. Bunyi qalqalah ini tarkik tipis ya pada huruf ba, huruf jim dan huruf dal. Abe, aje, ade ya. Enggak ade, ade gitu enggak ya. Ya, enggak.
tapi dia tipis. Aje, abe, ade, gitu ya. Ade, abe, nggak gitu. Ya, makanya jangan menghentikan suara tuh. Biasanya ketika qalqalah tuh suaranya berhenti sehingga gitu ya, mampet di dalam dia, ya. Nah, yang tebal pantulan takhfif itu hanya terjadi pada huruf qaf dan to. Ako, apo, apo, ya. Ini disebabkan pangkal lidah yang naik juga khususnya di huruf to karena dekatnya ruang sempitnya ruang antara langit-langit dan lidah ya karena dia punya sifat itbaq ya sehingga lidah itu naik semua gitu ya. Nah, panjang suara pantulan ini kurang dari panjang huruf yang berharokat. Ada yang mengatakan setengahnya gitu ya. Anak dulu lebih mudah itu ketika mempelajari ini bahasanya itu setengahnya. Jadi pantulan huruf qalqalah itu setengah harokat, dikatakan gitu. Ako, enggak. O, itu satu harokat ya. O, itu satu harokat. Tapi ako, langsung. Makanya enggak ako, gitu. Jangan sampai panjangan ya. Dan volume bunyi pantulannya itu sama kuatnya dengan ketika berharokat. Makanya Anda bilang, kuatin, tabrakin dia, jangan diperpelan, jangan diperlunak ketika mau ketemu qalqalah. Kalau ketemu qalqalah diperlunak, nah nanti pantulannya dia nggak sama kuat dengan huruf yang berharokat, ya. Ya, dan suara pantulannya mengalir tidak terhentak, ya. Khususnya ketika yang sugro, yang diwasol, ya. Miqdar, gitu ya. Jadi nggak dihentak gitu ya. Kadang-kadang sebagian agak menghentak sehingga dia terputus dengan bunyi huruf setelahnya. Ya kok gitu ya. Jadi dia terputus dengan huruf setelahnya gitu ya. Suara pantulan itu menyerupai suara huruf yang berharokat. Jadi dia cenderung kepada huruf ya. Ya, baik enggak kepada harokatnya, tapi kepada hurufnya. Jadi enggak fathah atau kasrah atau dhammah enggak, tapi cenderung kepada huruf ya. Kemudian tuh enggak boleh ya menambah huruf hamzah ya. Seperti kita tahu kan banyak pakai gitu ya. Ketika memantulkannya itu ada hamzah sukunnya gitu ya. Kebanyakan tuh gitu itu enggak boleh ya. Atau menambah suara baru ya saat memantulkan huruf qalqalah sehingga lebih panjang gitu ya. Jadi kayak nambah bunyi harokat berarti gitu ya, lebih panjang. Kemudian jedanya itu terlalu lama ya, terlalu lama ketika sukun baru kemudian mengeluarkan suaranya. Nah, itu larangan-larangan dalam qalqalah yang harus diperhatikan. Kalau itu sudah tahu ya insya Allah ya. Nah, ada catatan bahwa sebagian ulama Syam, kita tahu kan ya, karena kan bacaan ini ada yang dari Syam, ada yang dari Irak gitu ya, ada yang dari Madinah gitu ya, ada yang dari Mesir gitu ya, kalau kita belajar riwayat ya, bahwa sebagian ulama Syam mengucapkan qalqalah dengan lebih kuat ya, sehingga terkesan menambah huruf hamzah di belakangnya gitu ya. Bahkan sebagian di antara mereka seakan memang sengaja membacanya dengan menghentak begitu kuat sehingga sebagai salah satu bentuk latihan ya. Makanya kalau ada kita dengar kemungkinan ya kalau memang mereka orang-orang Arab gitu ya dari Timur Tengah bacaan seperti itu mungkin mereka ya sebabnya itu gitu. Tapi kalau kita kan sudah tahu ya kalau kita nggak boleh itu dilarang gitu karena kita mengikuti kaidah apa yang disampaikan oleh Dr. Amin Swaid ya. Nah, kemudian sebagian ulama juga mengatakan suara qalqalah itu harus mengikuti harokat sebelumnya ya. Harokat sebelumnya gitu ya. Dan ini dikuatkan oleh Asy-Syaikh Abdul Fattah Al-Marsafi ya, Al-Marsafi dalam Hidayatul Qori dan Asy-Syaikh Ibrahim As-Samanudi ya dalam Lailul Bayan ya. Nanti kalau Antuna itu sudah belajar kemana-mana, Antuna harus tahu gitu ya bahwa kitab-kitab tajwid itu banyak ya. Kitab-kitab tajwid itu banyak. Kadang-kadang nggak didapat dari satu kitab yang ini, Antuna dapat dari kitab yang lainnya gitu ya. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa suara qalqalah itu selalu mendekat ke fathah ya. Sebagian yang lain mengatakan mesti mengikuti harokat huruf yang berada setelahnya. Ada juga yang mengatakan bahwa suara qalqalah itu mengikuti harokat huruf yang bersangkutan ya. Sementara guru-guru kami atau jalur yang Anda ambil gitu ya tidak mengamalkan hal-hal yang tadi Anda sebutkan ya.
Jadi hanya melihat suara qalqalah itu dari sisi tarkik atau tafkhim, ya. Apakah dia qalqalah yang pantulannya tipis ataukah yang pantulannya tebal. Kalau yang tipis berarti dal, ba, jim, yang tebal berarti ada qaf dan to, gitu ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Ustazah, kalau qalqalah sugro dengan kubro itu bedanya gimana Ustazah? Kan yang Tadi sudah saya kasih contoh ya. Jadi gini, sugro itu kan qalqalah yang di wasol, di bacaan tengah ya. Nanti tandanya pasti sukun. Kalau di wasol itu pasti sukun. Sementara kalau kubro ini berdasarkan harokatnya ya. Kalau kubro itu dia berada di wakof. Nah, cuma tandanya itu kan nggak masalah apakah dia tasjid atau sukun, gitu ya. Apakah huruf yang kemudian disukunkan ataukah tandanya tasjid, gitu ya. Itu namanya kubro. Hanya cara bacanya beda ketika tandanya tasjid. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa pembagian qalqalah itu tidak hanya dua, tapi seperti yang Anda sebutkan tadi ada 4 gitu ya. Ketika dia berharokat ada asgor, ketika dia tandanya tasjid itu akbar. Bacanya seperti kita baca itu apa tabat itu apa almasat ya. Ya, jadi watab. Nah, gitu. Ketika dia ada tasjid itu menandakan bahwa hurufnya ada 2 huruf. Masuk ke sukun pertama, baru ke sukun kedua. Tab. Kalian kan enggak? Ya. Qul huwallahu ahad. Langsung ahad. Allahus somad. Langsung. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Enggak watab. Tidak ya. Itu cara bacanya. Paham? jadi hampir sama Ustazah. Kubro Kenapa? sama sugro tuh hampir sama, cara membacanya tuh hampir sama. Itu berbeda sekali ya. Berbeda ya? Justru berbeda kan kalau sugro itu dia di wasol ya. Ada Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Langsung. Watab. Nah, ada tahanan sedikit sebentar dia. Ketika dia di wakof untuk yang kubro. Ini bunyinya ya, ini pada bunyi ya. Ini pada bunyi. Jadi pada bunyinya berbeda. Kemudian kalau posisinya hanya dikatakan sugro itu di wasol, kubro itu qalqalah di wakof. Tapi cara bacanya berbeda. Ya? Paham? Masih bingung, Wila? cara bacanya tuh lam yalid wa lam. Saya Gimana? kadang saya bacanya sama aja gitu saja di sugro dan kubro tuh. Coba nanti baca yang Al-Masad, tabat yada itu. Tabat yada abi lahabi wa tab. Lahabi wa tab. Lahabi wa tab. Nah, itu. Watab. Itu untuk yang itu untuk yang kubro, yang tasdid, tandanya tasdid. Ya, untuk yang di wakof dan tandanya tasdid. Kalau enggak, kalau dia enggak tasdid sama saja dengan bacaannya antara yang di wasol dengan di wakof, tapi tidak tasdid ya tandanya ya, tidak tasdid ya gitu. Ya, paham? Ya. Insyaallah Ya. saja. Ya, syukran saja. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke bahasan lin ya. Alin setelah itu ya. Yang artinya lembut atau mudah. Secara istilah bermakna pengucapan huruf yang lembut dan mudah tanpa dipaksakan saat mengucapkan huruf-hurufnya. Huruf lin itu ada 2. Apa aja? Huruf lin. Wow. Wow dan ya. Ya. syaratnya apa? Ya, sebelumnya fathah. Iya, jadi huruf lin itu waw dan ya yang sebelumnya huruf berharokat fathah, gitu ya. Ibnu Jazari mengatakan dan huruf lin itu adalah apabila waw dan ya dalam keadaan sukun serta ada huruf berharokat fathah sebelumnya. Wal linu wawu wa ya'un sukkina wa fataha
qablahuma sampai situ. Walaupun akhirnya masih ada dalam bait syair itu walin hirafis suhiha, itu potongan ayat apa bait syair selanjutnya ya. Tapi kalau bahasan masalah lin cuman sampai qablahuma. Dan huruf lin itu adalah apabila waw dan ya dalam keadaan sukun serta ada huruf berharakat fathah sebelum keduanya, gitu ya. Huruf waw dan ya sebagaimana huruf alif, waw, mat dan juga ya mat. Ya, hakikatnya selalu memiliki sifat lin dalam berbagai keadaannya. Tapi dengan demikian juga terdapat keadaan khusus ya, tapi terdapat keadaan khusus yang sangat penting ya untuk dibahas ya di lin ini yaitu pada saat waw dan ya yang sukun dan sebelumnya fathah ya. Jadi Dr. Aiman Swaid mengatakan bahwa sifat yang dimutlakkan atas huruf waw dan ya pada saat keduanya sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah disebut lin dengan sebab kemudahan aliran suara pada makhrajnya. Makanya dikatakan huruf lin ini mudah tidak membebani lidah. Ya, maka dikatakan huruf lin ini mudah tidak membebani lidah. Makanya jangan sampai ketika masuk huruf lin itu agak menghentak gitu ya, agak terburu-buru enggak ya, nikmati kelembutannya huruf lin itu ya. Nah, lin yang dimaksud dalam bahasan ini merupakan keadaan huruf hijaiyah lebih ringan daripada rokhwah, ya, lebih ringan dari rokhwah. Apabila huruf-huruf konsonan diucapkan dengan cara mendekatkan dua artikulator, ya, atau tasadum. Tasadum itu bertemunya dua benda yang menyebabkan bunyi, ya. Dan huruf-huruf vokal itu harokat dan mat. Dengan cara menjauhkan dua artikulator atau dikenal dengan tabaun. Tabaun itu menjauhkan. Ya jaraknya jadi dia dipisah. Tabaun namanya. Ya kalau tadi mendekatkan untuk menghasilkan sebuah bunyi, dua artikulator namanya tasadum, ya. Tapi kalau menjauhkan itu namanya tabaun. Ya, tabaun. Maka huruf lin merupakan huruf konsonan yang diucapkan mirip dengan cara melafalkan huruf vokal, ya. Berarti kayak huruf berharokat dan mat. Ai, au, gitu ya. Jangan dihentak. Maka huruf lin tadi apa? Saja kecepatan. Maka huruf lin merupakan huruf konsonan, ya, merupakan huruf konsonan yang diucapkan mirip dengan cara melafalkan huruf vokal. Sudah? Yang pengucapan mirip dengan Cara melafalkan huruf vokal. huruf vokal. Artinya dia ini kan dalam keadaan sukun ya, gitu. Benar nggak? Ya. Dalam keadaan sukun. Tapi kita ngucapinnya sama dengan cara seperti kita mengucapkan huruf berharokat. Ya. Jadinya sama dengan mengucapkan huruf iya, karena jadi sama dengan melafalkan huruf vokal gitu ya. Jadi huruf yang sukun tapi diucapinnya itu sama dengan huruf yang berharokat. Gitu ya. Nah, dalam hal ini ya diucapkan dengan cara yang mirip dengan pelafalan kasroh dan waw. Ya, dalam hal ini ya diucapkan dengan cara yang mirip dengan pelafalan kasroh. Ya, sementara waw diucapkan dengan cara yang mirip dengan pelafalan dhammah. Nah, jadi gini, ya yang sukun sama pengucapannya ketika kita mengucapkan kasroh, i gitu, ya. Sementara waw yang dhammah itu sama, ya. Mirip, bukan sama ya, kalau mirip dengan pelafalan dhammah, au gitu. Jadi posisinya, ya. Ini dicatat, ini lagi dicatat ya. Iya. Ya, jadi dalam hal ini ya diucapkan dengan cara yang mirip dengan pelafalan kasroh, ya diucapkannya mirip dengan pelafalan kasroh, dan waw diucapkan dengan cara yang mirip dengan pelafalan
Domah. Ya. Panjangnya kira-kira 1 harokat, 1,5 harokat, atau bertalaki dengan guru Ustazah? Ulama ini berbeda ya, berbeda gitu. Ini bahasan ini nih. Jadi gini, Syekh Al-Islam Al-Ansari itu ya, Syekh Al-Islam Al-Ansari itu mengatakan dan disebut dengan lin karena kedua huruf ini keluar dengan lunak dan tanpa memberatkan lidah. Sebagian ulama memperlakukan kedua huruf lin sebagaimana memperlakukan huruf mad dan lin. Sehingga pada saat setelah huruf lin terdapat huruf sukun, waqaf atau idgham, maka dapat dibaca mad 6 harokat, qasr, ya qasr itu 2 harokat ya, atau tawasud yang 4 harokat. Ya. Makanya ini huruf ini ya kalau kena di waqaf, yaitu tadi dia jadi madlin kan? Iya. Iya, yang bisa dibaca 2, 4 atau 6. Seperti mad arid sukun. Makanya kaidah bacaan madlin dalam riwayat Hafs min Thoriq Syatibiyah, madlin itu harus mengikuti mad arid sukun. Ya. Kemudian Mula Al-Qori mengatakan dinamakan dengan lin Apa Mula disebabkan Al-Qori? Mula Al-Qori. Mula Al-Qori ya. Oh, Mula Al-Qori pakai kof ya? ya qori ya. Mula lamnya tasjid itu ya. Lamnya sesuatu. Mula Al-Qori mengatakan dinamakan dengan lin ya, dinamakan dengan lin disebabkan kecilnya kadar mad pada kedua huruf ini bila dibandingkan dengan Pelan-pelan huruf saja. dicatat ya. Dinamakan Bilang dengan lin. saja gitu ya. Ya, dinamakan dengan lin disebabkan kecilnya kadar mad. Disebabkan kecilnya kadar mad pada kedua huruf ini. Ya. Bila dibandingkan dengan huruf mad asli yang didahului oleh huruf berharokat yang sesuai dengan jenisnya. Dibandingkan mat huruf asli yang dibandingkan dengan huruf mad asli yang didahului oleh huruf berharokat yang sesuai dengan jenisnya. Iya, ya. Ini bisa dilihat di Ibnu An-Nazim ya, Al-Hawashi ya. Kitabnya ya. Bab Ibnu An-Nazim Al-Hawashi itu di halaman 115. Ibnu apa saja? An-Nazim. Di Al-Hawashi halaman 115. Sudah? Baik, sudah. Nah, sekarang tadi pertanyaannya Ummu Kenta, ya. Pada saat berada di tengah kalimat, ya, pada saat berada di tengah kalimat atau dalam bacaan wasol, maka panjang lin lebih pendek daripada mad asli. Berarti lebih pendek daripada hitungan 2 harokat. Ya. Pada saat berada di tengah kalimat atau dibaca wasol, maka panjangnya lin itu lebih pendek daripada mad asli. Yakni kurang dari 2 harokat. Atau mengikuti istilah sebagian ulama. Ya, sebagian ulama. Lin dibaca dengan kadar mad dan ma pada saat wasol.
Maksudnya apa itu saja dibaca mat dan ma? Kurang dari 2 harokat dia. Jadi eh, bisa 1,5, bisa 1,5 lebih. Yang penting durasinya itu nggak sampai 2 harokat. Nggak sampai 2 harokat dia. Ya. Kan kalau ma itu 2 harokat kan. Matnya ma itu kan ma gitu ya. 2 harokat gitu maksudnya ya. Kadar ma dan ma itu ma gitu. Kan 2 harokat. Nah dia itu kurang dari 2 harokat. Tapi kepastiannya berapa itu ulama nggak mengatakan. Yang jelas lebih dari 1 harokat. Bacanya lin itu. Yau, au, ai gitu ya. Adapun saat itu makanya syai selesai dulu. Kadang-kadang nggak sampai syai gitu ya. Mina syai atau enggak? Syai sempurnaan bukan fathahnya. Kuncinya begini, menyempurnakan bunyinya lin, sempurnakan harokat sebelumnya. Fathah harokat sebelumnya itu buka sempurna. Syaito, gitu ya. Buka sempurna. Jadi dengan satu harokat sebelumnya masuk kepada ya yang sukun, temponya jadi lebih dari 1 harokat. Kan gitu. Ya, tapi kebanyakan tuh nggak gitu. Kebanyakan kalau ketemu lin itu bukanya nggak sempurna fathahnya, gitu ya. Nah, adapun saat waqaf, maka seperti tadi dikatakan dia bisa dibaca dengan 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat. Ya. Mohon maaf saja dipotong. Boleh. Kan tadi saja kan syai. Jadi itu linnya itu dari harokat yang sya-nya itu ke linnya yang i itu jadi 1,5. Maksudnya kurang dari 2 harokat atau i-nya itu yang 1,5 harokat atau sebelum dua kurang setengah harokat. Mengerti nggak saja saya tanyanya? Di i-nya kan sempurna I-nya. pada sya. Sya 1 harokat, begitu masuk syai. Syai itu kan sudah masuk lin, ya. Ketika sampai syai, nah sampai duduk mantap di i-nya itu. Jadi i-nya itu 1,5 atau kurang dari mat gitu. Enggak, pokoknya bahasannya nggak bisa ukuran pastinya tidak tahu berapa, yang pasti dia lebih dari 1 harokat dan kurang dari 2 harokat. Jangan dibilang 1,5, karena enggak ada angka itu, gitu ya. Yang jelas dia lebih dari 1 harokat dan kurang dari 2 harokat. Ketika sya serta 1 harokat. Begitu masuk syai, nah itu sudah mulai jalan hitungan harokatnya. Syai, nah ketika syai, nah sampai selesai di situ. Ya, ketika sampai syai nah sampai di i-nya selesai, ketemu dia-nya, posisi dia-nya, ya yang sukun. Nah, disitulah letak akhir lin lebih dari 1 harokat dan kurang dari 2 harokat. Ya. Nah, makanya Al-Qori mengatakan dan pada huruf lin terdapat sebuah mat yang kepastiannya didapatkan melalui musyafahah. Ya. Yang kepastiannya didapatkan melalui musyafahah. Tahu musyafahah? Musyafahah itu apa? Enggak. Berhadapan. Ya, berhadapan itu. Tatap muka. Ya. Untuk masing-masing hurufnya sebagaimana disebutkan oleh Al-Jabari. Bukan Jajari ya, tapi Jabari. Apa? Mitjaban? Al-Jabari. Untuk huruf-huruf menurut Al-Jabari. Dan pada huruf lin terdapat sebuah mat yang kepastiannya didapatkan melalui musyafahah untuk masing-masing hurufnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Jabari. Nah, artinya memang kayak ada hitungan, semua ada hitungan ya, mat ada hitungan. Kayak lin ini juga katanya lebih dari 1 harokat tapi kurang dari 2 harokat. Terus dikatakan juga yang lainnya kayak gunah gitu ya. Nah, cuman ya itu tadi. Ketepatannya itu semana sih temponya, ya itu tergantung gimana Antuna belajar mengambil talaki dari guru-guru Antuna gitu ya. Musyafah ini guru ya termasuk ya saja. Musyafah ya. Berhadapan maksudnya. Ya artinya ngambil langsung belajar itunya itu, ngambil bacaan itu ya.
dengan gurunya langsung gitu ya saja maksudnya. Anu nggak tahu menyebutnya apa, yang jelas seperti itu gitu kan, karena Oh. ketika Hmm. antena lebih atau kurang kan langsung dikoreksi. Kalau Mm-mm. mendengarkan enggak gitu ya. Mm. Kalau ngedengar sambil ngikutin kan nggak tahu tuh benar apa enggak durasinya itu panjangnya. Tapi Mm. kalau berada di hadapan guru kan langsung dikoreksi gitu. Itu maksudnya, ya. Baik saja. Seperti guna ya jadinya ya saja Ya, guna kan juga berarti kan gitu. seperti tempomat. Tempomat dikatakan ini 2 harokat, tapi kan semana level panjangnya itu kan tergantung gimana ngambilnya dari masing-masing guru. Gitu, gitu ya. Tempo Baik guna saja. juga sama, tergantung dari Ya mana Ustaz. talakinya, ya. Nah, Baik pengucapan Ustaz. huruf ini mesti diperhatikan dengan baik dan benar, ya. Nah, kesalahannya biasanya terjadi saat mengubah lin pada ya menjadi imalah, ya, dan mengubah lin pada waw menjadi vokal o, gitu, ya. Sebabnya itu tadi tidak menyelesaikan kasrohnya dengan baik dengan benar-benar menurunkan rahang dan bibir bawah untuk kasroh i, mai, dan meletakkan posisi huruf ya itu benar-benar tengah lidah menyentuh langit-langit yang tengah. Nah, itu suka kayak gitu. Jadi mei gitu ya. Nggak naik mei, tapi mei ke samping. Jadinya malah. Atau tidak mendomahkan memonyongkan bibir dengan sempurna, ya. Au tidak mengembalikannya kepada kaidah mengeluarkan makhraj wawnya dengan memonyongkan bibir, gitu ya. Yau, yau gitu. Sempurnakan ya. Kemudian kesalahan lainnya itu pembaca Al-Qur'an seakan-akan menambahkan hamzah kasroh pada lin ya, atau menambahkan hamzah domah pada lin waw. Syai, nah gitu. Ada yang gitu kan bacanya? Syai, bukan syai, syai gitu. Suka kayak gitu. Tadi Itu maksudnya. saja itu tuh poin penting tuh tadi. Yau, kalau kita biasanya ngebacanya yauma, tadi saja kan yau. Nah, Jadi itu harus begitu. kita orang biasanya yauma, ya-nya kayaknya panjang, yauma. Tadi saja yau. Jadi beda ya saja ya. Tadi saja Ya beda, itu beda. masuk poin. Memang sempurnaan ramahnya itu ya. Ya tadi sama itu tadi jangan kesalahan lainnya itu tadi seolah menambahkan hamzah kasroh pada linia atau hamzah domah pada lin waw. Syai. Nah, itu suka kayak gitu, syai gitu Mm-mm. ya. Jangan ditambahkan kasroh atau juga ditambahkan domah ya. Yau 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 kan gitu. Ada yang begitu. Syai bukan syai tapi syai bukan syai. Ya, bedakan ya. Itu kesalahan-kesalahannya. Masya Ya. Allah. Jazakillah khairan kasiran saja. Udah pintu guru bahasa Indonesia aku ya. Udah dapat tekniknya, Masya Allah. Ya, sekarang ke al-inhiraf ya. Al-inhiraf. Secara bahasa artinya apa? Miring atau melenceng ya. Sedangkan secara istilah artinya huruf yang pengucapannya miring setelah keluar dari ujung lidah hingga beralih ke makhraj huruf lainnya. Hurufnya ada 2, sebagaimana perkataan Imam Ibnul Al-Jazari, walinhirafu suhiha fil lami warra, dan inhiraf dibenarkan pada huruf lam dan ro ya, dan ro ya. Dia lari dari tempatnya, memang bunyinya melenceng dia ya, keluar dari jalurnya gitu ya. Kenapa? Karena terhalang jalannya oleh lidah ya. Pada huruf lam dan ro terjadi perubahan makhraj secara pada huruf lam dan ro terjadi perubahan makhraj setelah lidah digerakkan ya. Setelah lidah digerakkan, dan ini diperbolehkan menurut para imam qura. Ya, para imam qura. Huruf lam miring ke makhraj nun di ujung lidah. Huruf lam itu miring ke makhraj nun di ujung lidah. Ya. Kemudian sedangkan huruf ro miring ke makhraj lam di ujung sisi lidah.
Ketika antum ngucapin anna, anna, Allah, Allah, nun di tengah, lam melebar. Ya, jadi suaranya lam itu inhiraf dari samping, keluar dari samping, makanya lam nggak keluar dari tengah. Ya, posisinya orang agak lebar dia, supaya tipis. La, sampai dia naik, la gitu. Ya, nggak ke atas dia ya, nggak la, tapi la, bismillah, bismillah, Bismillah. bismillahi, millah, Bismillah. kemudian ar-rojim, nirrohim, gitu ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa inhiraf bermakna pergeseran sifat dan suara. Ya, sebagian ulama ini berpendapat bahwa inhiraf itu pergeseran sifat dan suara. Huruf lam dan ro asalnya merupakan huruf rokhwah. Asalnya merupakan huruf rokhwah. Pergeseran apa saja? Pergeseran sifat dan suara. Hai. Ya. Nah, huruf lam dan ro itu asalnya merupakan huruf rokhwah, ya. Kemudian suaranya bergeser ke arah syiddah. Ya, makanya dia punya sifat kan bainiyah ya. Punya sifatnya kan bainiyah diantaranya ya. Kalau ro sama lam ini. Jadi awalnya dia mengalir, kemudian bergesernya dia itu, melencengnya dia itu ke arah syiddah, terhenti. Iya. Dari yang mengalir akhirnya cuma sebagian. Makanya lah dia punya sifat tawasud atau bainiyah. Gitu. Ya. Kenapa? Karena terhalang itu. Ya bunyinya itu teman dia terhalang gitu ya. Sebagian keluar, sebagian enggak. Gitu. Ya, lam sama ro itu. Ya, dia apa? Karena tertahan sama apa? Tertahan sama lidah ya. Kalau lam sama ro itu sama lidah ya. Iya, ya, sama lidah ya. Gitu ya. Sama ya, lam sama ro itu dia tertahan sama lidah gitu ya. Artinya menurut Imam Jazari ini sifat inhiraf ini sebenarnya merupakan terjadi secara tabii. Tabii itu yang itu kayak tabiat ya, alamiah gitu ya. Alamiah ya. Sebenarnya huruf lam dan ro ini alamiah gitu ya. Dia punya sifat inhiraf itu dia sifat yang alamiah gitu ya. Oke, jadi nggak berhubungan dengan hukum-hukum tajwid ya. Jadi sifat ini tidak berhubungan langsung dengan hukum-hukum tajwid dan kesempurnaan mengucapkan huruf enggak, karena memang udah sifat yang alamiah ya. Terjadinya itu memang udah bawaan. Sama kayak mat tabi'ah itu tabiatnya orang-orang Arab bacanya itu 2 harokat di mat tabi itu. Makanya mat tabi itu nggak boleh dibaca lebih kan gitu. Termasuk dalam lahan jali. Karena maknanya nanti beda. Sementara kalau mat far'i itu kan boleh ya dibaca lain-lain itu boleh. Yang penting itu dia lebih dari 2 harokat atau 2 harokat saja gitu. Ya. Masya Allah. Matobi harus 2 ya Ustazah ya. Kalau lebih kan di itu, kalau kurang juga di harus. Tabiat orang Arab tuh membacanya itu udah baku dia dua segitu panjangnya gitu. Tapi kalau mat far'i boleh, makanya mat far'i itu kan bisa beragam ya, tergantung dari qiraah yang mana, riwayat mana kan gitu. Tapi kalau mat tabi'i baku, bacanya 2 harokat gitu. Nggak mungkin la itu mau dibaca 1 atau mau dibaca 4 atau enggak la gitu sama. Ya, artinya tidak kan gitu. Jadi harus dikoreksi ya Ustazah kalau misalkan kurang atau lebih. Ya, mat tabi itu makanya di antara syarat itu kan biasanya kalau tahsin panjang pendeknya itu harus benar. Panjang pendek itu dalam jalan itu mat tabi'inya. Gitu. Itu nanti menyusul kan karena kadarnya kan tergantung bagaimana bawaannya kan gitu ya. Tapi yang jelas mat tabi itu dibaca 2 kali 2 huruf yang berharokat. Temponya. Jadi tergantung bacaannya semana, lain-lain. Boleh-boleh saja. Apakah dia tahqiq, apakah dia tadwir, apakah dia hadar, itu masing-masing aja. Gitu kan?
Tapi ya matobinya itu mengikuti itu gitu. Mengikuti hitungan 2 kali dia baca huruf yang berharokat. Paham ya? Baik, insya Allah. Baik. Kita masuk ke takrir ya kalau nggak salah ya. Takrir. Takrir secara bahasa berarti dia berulang-ulang ya. Adapun secara istilah adalah bergetarnya ujung lidah lebih dari sekali saat mengucapkan huruf ro. Lebih dari sekali ya. Ya cuman punya huruf ro inilah huruf yang punya sifat yang paling banyak ya. Ada berapa sifatnya huruf ro? 7. Ada 7 ya. Warro wa bitakririn ju'il ya, dan ro disifati dengan takrir ya, bunyi bait syair Jazarinya seperti itu. Dan ro disifati dengan takrir. Nah, ini suka banyak pertanyaan, seberapa banyak sih kedengarannya gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Jadi getaran pada huruf ro sedikit tersembunyi dan disesuaikan dengan keadaan tipis dan tebalnya. Ya, jadi sesuai dengan apakah dia tarkik ataukah tafkhim. Ya, getaran huruf ro ini ya. Namun tapi ya jangan terlalu menyembunyikan getaran pada huruf ro ya. Jangan terlalu, kan kadang ada yang kayak ro-nya tuh cedal gitu ya. Ro gitu ya. Nah, itu nggak Ya, bisa, betul, itu harus dikoreksi. Kenapa? Ya, karena dapat berpotensi mengubah huruf ro menjadi huruf R dalam bahasa Inggris. R dalam bahasa Inggris. R kan gitu. Ya, jadi ro-nya bahasa Arab tuh beda kan dengan ro-nya dengan R dalam bahasa Inggris ya, cenderung mirip huruf W ya. R gitu ya. R ro gitu ya. Nah, terkhusus pada saat huruf ro ditasdidkan ya. Ro yang tasdid. Maka sifat takrir yang melekat pada huruf ro mesti disembunyikan. Khusus ketika ro dalam keadaan tasdid nih ya. Ya. Sifatnya, takrirnya yang melekat itu harus disembunyikan. Maksudnya disembunyikan bagaimana saja? Jangan gitu. Jangan mentalnya kuat banget. Ya, itu tadi yang dibilang, itu satu aja yang tampak, selebihnya samar-samar gitu. Hirro, enggak. Hirrohmanirrohim. Yang hirrohmanir gitu kan banyak gitu ya. Pantulannya Jadi banyak kan. yang takrirnya yang jelas satu, yang lainnya samar. Samar. Masya Allah. Jadi ambilan awalnya saja, setelahnya dia samar. Ya. Ya. Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Dan sembunyikanlah sifat takrir ya pada huruf ro itu saat ditasdidkan, karena begitu hukumnya ya, begitu bait syairnya gitu ya, mengatakan sembunyikan sifat takrir pada ro saat ditasdidkan supaya enggak pantulannya banyak. Selama ini salah pemahaman ya Ustazah selama ini. Gimana? Iya, selama ini kan ada banyak yang sebagian apa namanya ro-nya kayak bahasa Inggris gitu saja apa gitu. Itu kalau kita kayak bahasa Inggris itu udah ke anugerah Allah gitu kan. Terus belajar lagi ke tempat sini ro-nya cuma satu kali getaran. Tapi kan yang saya belajar sekarang di sini ro-nya kan harus artinya kelihatan. Tapi ya itu awalnya doang kan, kesininya dia samar gitu, benar gitu. Dalam Jadi keadaan tasdid gitu ya. belajarnya salah gitu selama ini, nggak salah juga maksudnya. Iya saja. Saya juga pernah belajar ro-nya seperti ro-nya seperti bahasa Inggris malah dibilang karunia gitu kan kita apa namanya. Jadi selama ini kita tilawahnya mumtaz mulu saja, makanya di Kim ini mata nggak mumtaz. Masya Allah. Ya. Jadi kan sebenarnya belajar dengan siapapun ketika dibawakan dalil-dalil yang jelas itu boleh-boleh saja. Karena memang kita seperti anak bilang di awal, kitab tajwid itu banyak ya. Lihat dari sisi apa. Tapi sebenarnya
Tidak ada perbedaan mendasar di membadi tajwid ya. Tajwid dasar itu kayaknya tidak ada gitu ya. Mungkin ada tambah-tambahan yang di lain-lain saja gitu. Kalau yang Ana nggak tahu tuh, Ana baru dengar kalau memang roknya harus seperti itu ya. Yang Ana tahu memang bukan ini bahasa Arab bukan bahasa Inggris gitu ya. Jadi bukan ar ya, bukan tapi ar dia tampak di awal samar setelahnya gitu kan dalam keadaan tasjid ya. Kalau dalam keadaan harokat kan ro jelas ro kan gitu ya. Arro hiro gitu ya. Baik. Baik, Sudah ya, Ustazah. nggak ada pertanyaan di ro ini? Baik, insya Allah. Ya. Sekarang kita masuk ke sifat tafashi. Tafashi. Ya. Secara bahasa berarti dia menyebar, ya. Sedangkan secara istilah menyebarnya angin atau udara di dalam mulut saat mengucapkan huruf. Kan gitu ya. Huruf yang memiliki sifat tafashi adalah shin, ya. Ya, kalau di bait Jazari itu dikatakan dan huruf yang memiliki sifat tafashi adalah shin. Walid tafashi shinu, ya, walid tafashi shinu, ya. Itu kalau selanjutnya ada tambahan waboda mistatil. Itu lanjut ke huruf yang lain, tapi khusus untuk huruf tafashi itu hanya sampai situ baitnya, ya. Dan huruf yang memiliki sifat tafashi adalah shin, ya. Sifat tafashi pada shin akan terasa sempurna. Nah, ini perhatikan supaya Antuna untuk bisa ngambil shinnya, ya. Apabila bibir tidak terlalu terbuka saat mengucapkan hurufnya. Maka Yana bilang karena shin itu tengah lidah kan 3 huruf. Shin, jim, jim, ya. Ya. Tengah huruf naik ke langit-langit yang tengah itu kan agak susah kalau kita jaraknya jauh. Makanya bilang coba rahangnya terbuka tapi bukannya ke samping. Kalau diistilahkan bahasa yang paling gampang nyengir gitu ya. Tapi bukan bibirnya, rahang. Bibirnya nggak dilebarin gitu, nggak. Rahangnya yang dibuat nyengir ke samping. Nasyayto gitu ya. Terus hindari memonyongkan bibir, ya, hindari memonyongkan bibir saat mengucapkan huruf shin. Kebanyakan nash gitu enggak, ya. Bibirnya biasa aja, ya, tidak terlalu terbuka gitu kan. Biar kenapa? Biar anginnya itu dia menyebar dulu di dalam mulut. Ya. Karena kalau dimonyongin, bibir terlalu terbuka, ya udah hilang tafasinya. Itu dokter rahangnya tuh itu bagaimana Ustazah yang shin? Saya itu terpakinya nggak istiqomah Ustaz. Semua butuh waktu ya. Semua butuh waktu. Yang penting kuncinya jangan memonyongkan bibir, jangan terlalu ngebuka lebar bibirnya. Ya, jangan. Hanya saja rahangnya itu agak nyamping supaya jarak lidah untuk tengah lidah untuk ke langit-langit itu enggak jauh. Ya. Asya minasya gitu ya. Ibn Suhaid itu mengatakan bahwa sedikit memonyongkan bibir secara alami saat mengucapkan huruf shin itu enggak mengakibatkan perubahan suara ya, sedikit. Minash gitu ya. Mungkin bibir agak nice gitu, tapi enggak minash ke depan enggak. Sedikit ya. Sedikit ya. Itu enggak apa-apa ya. Tapi kalau memonyongkan bibir seperti kayak monyong kayak domah, nah itu enggak boleh. Ya, karena itu terlarang. Ya, nanti terjadi perubahan suara. Sedikit boleh, karena mungkin pergerakan ya mau ngambil ya itu boleh ya. Karena kalau monyong doma itu nanti ngehilangin kesempurnaan sebagian sifatnya. Nya itu ya.
Imam Al-Jazari sendiri dalam An-Nasr ya, jadi beliau itu ada kitab lain namanya Taibatun Nasr namanya ya. Itu mengatakan sebagian ulama memasukkan beberapa huruf yang lain ke dalam huruf tafasyi. Misalnya apa? Fa dan huruf apa? Bod. Ya, huruf fa dan huruf bod. Ya. Sebagian lain menambahkan huruf ro, sod, sin, ya, ta, dan mim. Bagian lain huruf apa saja? Sebagian Sebagian lain. ulama memasukkan beberapa huruf yang lain ke dalam kelompok tafasyi. Hurufnya itu fa dan huruf Dot. bod, dua. Ya. Kemudian sebagian yang lain, ya ini ulama yang lain lagi, gitu maksudnya ya, menambahkan huruf ro, Ro. huruf sod, huruf Oh. sin, ya, ta, Ya. dan mim. Ta. Dan mim ya. Dan mim. Hmm. Ro, sod, sin, ya, ta, dan mim ya. Iya. 6 ya. Baik. Di kitab beliau yang di Yang An-Nasr lain. ya. Nah, kalau di kitab Ibnu Jazari yang di At-Tamhid ya, At-Tamhid itu Ibnu Jazari itu mengatakan bahwa sekelompok orang mengatakan bahwa huruf tafasyi itu ada 8. Huruf tafasyi itu ada 8. Ada mim, ada shin, fa, ro, ta, sod, sin, dan bod. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh baru saja. Mim, sin, fa, ro, sod, sin, dan Ada dot. mim, sin, fa, ro, sa, sod, sin, dan bod. 8 ya kayaknya. Mim, sin, fa, ro, sod, sin, dan dot. Sa. Fa. Tuh, Sa, dua, sa. tiga. Oh, sa juga. Masya Allah. Astani, sa. Sa. Hai. Ada 8 ya. 8. Jadi gimana, bingung nggak itu? Kok bisa ada tafasyi itu di mim? Iya, bingung. Baik. Harusnya bertanya, kok bisa tafasyi itu? Gitu, kok di situ gitu ya. Nah, jadi gini, tafasyinya mim itu dengan gunahnya. Ya. Jadi sebagian ulama ya, sekelompok orang itu ulama ya jelas ya. Dalam kitab yang At-Tamhid ya, Ibnu Jazari itu. Jadi kalau tafasyinya mim itu dengan gunahnya. Ya. Kemudian shin sudah. Shin dan fa. Shin dan sa. Ini sin yang ada titik tiganya apa enggak usah ya? Ini shin yang ada titik tiganya. Hai. Sin dan sa. Sin dan fa. Shin dan fa ya. Enggak. Itu shin dan sa. Sa. Hai. Ya, itu dengan intisyarnya. Intisar itu apa saja? Ya. Masya Allah, ilmunya luas banget itu saja. Kalau lawannya intisyar itu intiqaq yang untuk wudu itu apa? Istinshaq ya. Iya. Insisak ya untuk kalau lawannya itu. Nah, berarti intisarnya apa tuh? Artinya? Mengeluarkan ya Ustazah. Iya. Menghirup ini. Nah, kemudian kalau fa ya. Fa itu dengan apa? Fa dengan Ta'afuf. Iya. Ta'afuf ya. Iya, ta'afuf.
Oh, pantesan tak aku tahu itu. Oh, itu dari itu Iya. tafasyi ya, Masya Allah. Iya. Ya, antara sifat sofir dan sifat tafasyinya tadi gitu ya. Kemudian ro dengan Takrir. takrirnya. Iya, Takrir. tafasyi ro dengan takrirnya. Takrir. Kemudian apalagi sod dengan apa? Dengan sin ya. Dod. Nah, sod dan sin dengan apa? Dod. Sofir. Sofir. Dengan Ya. sofir. Kan Nah, udah sofir. sod ada bod ya. Sode dan sin dengan Ini yang sofir. sod dan sin itu dengan sofirnya. Sofir. Lam dan ro ya, Ustazah. Nah, kenapa? Lam dan ro juga, Ustazah. Gak ada lam dan ro. Nggak Tidak ada. ada lam Bod. dan ro. Bod yang terakhir ada bod dengan Bod. istilah. Allah. Itulah. Masya Allah. Jadi segala proses sesuatu yang tertahan itu di dalam mulut itu kemudian dikeluarkan ya. Kayak bod itu kan dia istitolaknya itu setelah berada di makhraj bergerak ke depan kan gitu. Ya. Kalau ro itu kan dengan takrirnya gitu ya. Sesuatu yang ada di mulut dan dikeluarkan. Ya artinya kan dia apa persamaannya kenapa itu kan bisa ditafasikan sih? Kan dia harus juga berbunyi dulu gitu ya. Kan gitu ya. Sa gitu ya. Sofir kan. Bo. Nun nggak termasuk ya Ustazah. Padahal nun kan juga ada gunanya ya Ustazah. Enggak, yang masuknya adalah mim. Kenapa? Mim kan tertutup. Kalau nun kan posisi terbuka. Nah. Takutnya ada nanya, kenapa nun kan guna juga. Aturannya nun nggak termasuk di sini ya. Karena Ibnu Jazari dalam kitabnya Tamhid langsung saja jangan supaya tidak dibantah. Yang dimasukkan hanya mim gitu. Kalau mim mulutnya tertutup ya. Masya Allah. Yang penting yang jelas itu ada di kitab Tamhid itu hanya itu gitu ya. Tamhid apa tamyid itu saja? Tamhid. Baik. Tamhid. Ya. Tamhid. Az-Zazari tamhid. Sudah ya? Baik. Naam. Sekarang ke sifat yang terakhir ya. Istiqolah. Secara bahasa artinya bermakna apa? Al-imtidad. Al-imtidad. Memanjang. Ya, memanjang. Intidad dia pakai do, iya saja. Al-imtidad. Dal. Oh, pakai dal. Baik. Sebagaimana perkataan Al-Qari dalam Al-Minah ya. Perkataan Al-Qari dalam Al-Minah. Yaitu memanjang dari awal sisi lidah sampai akhirnya ya. Memanjang dari awal sisi lidah sampai
akhirnya. Adapun secara istilah maknanya apa? Secara istilah apa artinya Memanjang, tolak? memanjang. Itu secara bahasa kan tidak memanjang. Terdorongnya lidah Terdorongnya lidah. pada saat mengucapkan huruf bod dari bagian belakang mulut sampai ke bagian depannya. Sehingga ujung kepala lidah menyentuh lunak pangkal kedua gigi seri atas. Ya. Dan hal tersebut di bawah pengaruh udara yang tertekan ke belakang lidah. Jadi terdorongnya lidah pada saat mengucapkan huruf bod dari bagian belakang mulut, dari belakang mulut sampai ke bagian depannya. Makanya jalan ya, bo, sampai ke depannya, sehingga ujung kepala lidah menyentuh lunak pangkal kedua gigi seri atas. Makanya nggak boleh ketemu gigi itu ya. Sehingga makanya bod ini kadang-kadang sama lam itu masuk juga ke bagian bod. Karena bagian depannya sama ya. Gitu ya. Satu tempat. Ya, dan hal tersebut di bawah pengaruh udara yang tertekan ke belakang lidah. Baik ya. Cara mengucapkan huruf dot ya adalah dengan menempelkan keseluruhan sisi lidah ke gigi geraham dari pangkal lidah hingga ke ujung sisi lidah pada makhraj lam. Ya, pada makhraj lam jangan sampai yang menyentuh gigi itu adalah ujung lidah ya, karena akan menyerupai huruf dho. Ya, jadi jangan. Ya, jadi bodnya makanya itu ada bahasan di matan Jazari itu membedakan huruf bod dengan dho. Ya, ujungnya itu jangan sampai kena gigi, gitu ya. Karena makhraj dan sifat istitola ini yang menjadi pembeda antara gimana? Sedang Zoom. Gimana? Afwan ya. Ya, jadi yang menjadi pembeda antara bod dengan dho ini yaitu tadi ya, sifat istitolanya itu, gitu ya. Nah, dengan sifat ini juga suara bod itu kan lebih lama keluar dibandingkan suara huruf lainnya, gitu ya. Karena mesti bergerak dulu lidahnya itu, ya, gitu. Bahasan toto hanya seperti segitu ya. Ya. Ustazah boleh bertanya, yang kan huruf do itu ya, do kalau dia apa sukun itu Bod. ya do itu ya kalau sukun itu dia kan lidahnya kan berjalan ya kata Ustazah Dia tadi. itu tolaknya dia. Dia sisi lidahnya tapi tetap di Tetap menempel di gigi geraham bagian dalam. Au. Jadi setelah sisi lidah itu nempel, au. Nah, kemudian dia jalan ke depan, itu tuh dimakrotkan. Dia jalan ke depan, terdorong ke depannya, au, gitu kan? Nah, itulah isi tolaknya. Nah, itu yang menyebabkan dia punya sifat apa? Punya sifat rohwah. Rohwah, iya. Sifatnya rohwah jadinya. Au, karena dorongan udaranya itu. Ya. Kalau sifat guna kan sudah kemarin ya. Sifat guna sudah ya. Ya, kalau pokoknya secara bahasa guna itu sudah disebutkan suara yang keluar dari pangkal rongga hidung ya sudah ya. Sedangkan dalam istilah tajwid para ulama mendefinisikan guna itu sebagai suara yang indah dan teratur pada huruf nun termasuk tanwin dan mim dalam segala kondisinya. Itu sudah dicatatkan kemarin ya. Ya.
Kemudian itu dikhususkan untuk huruf nun dan mim, sudah juga ya. Sebab penamaan guna sudah juga ya. Al-Imam Maki dalam Ar-Ri'ayah. Al-Imam Maki dalam Ar-Ri'ayah mengatakan sebab penamaan gunah itu karena pada kedua huruf mim dan nun terdapat gunah yang keluar dari pangkal rongga hidung pada saat mengucapkannya ya. Itu artinya suara yang boleh atau harus mengalir keluar dari rongga hidung hanyalah huruf nun dan mim ya. Pokoknya huruf nun dan mim saja. Yang lainnya tuh nggak boleh gitu ya. Nah, yang sering terjadi itu kesalahannya adalah sebagian pembaca Al-Quran itu mengalirkan suaranya itu melalui hidung ya. Nu itu ke hidung. Nu harusnya pindah ya. Nu nu gitu harus pindah itu. Tapi kebanyakan kan nu gitu. Nu masih di hidung. Enggak. Mu mu bukan mu umu umu bukan umu gitu ya. Enggak masuk hidung lagi harusnya ya. Kemudian untuk mengidentifikasi sempurna atau enggaknya gunah kita itu yang bisa dilakukan ini tuh pertama itu suaranya sempurna keluar melalui rongga hidung ya, artinya kalau hidung kita tuh ditutup suaranya nggak bisa keluar, nggak bisa nyebutin mim itu nggak bisa kalau hidungnya ditutup ya. Kemudian terjadi getaran di atas kepala ya. Nah, terjadi getaran di atas kepala gitu ya. Coba aja ketika menggunakan itu kepala itu pasti dia bergetar ya. Ya bergetar. Nah, getaran ini makanya kita tuh sekarang kok pembaca orang-orang yang hafal Al-Qur'an itu bahkan kita pernah lihat ya di medsos tuh ya, ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan tapi bacaan Qur'annya itu dia tetap gitu ya, tetap bagus, tetap dia ingat. Nah, menurut Asy-Syaikh Ashraf Al-Ja'fari ya, menurut beliau rahimahullah, getaran yang terjadi, makanya ini perhatikan untuk membaguskan gunnah antuna ya. Karena getaran yang terjadi di kepala pada saat mengucapkan gunnah itu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Di antaranya adalah menguatkan ingatan dan mencegah dari pikun. Itu yang makanya kok orang-orang tuh yang menghafal Al-Qur'an apa itu kok bisa terhindar dari pikun, itu banyak tuh gitu. Ya, jadi gunnah itu menyebabkan pergetaran di kepala sehingga apa ya, mengolahragakan otak gitu ya. Gitu ya. Kan kayak badan itu juga perlu olahraga gitu ya. Nah, otak itu juga Masya Allah ya, memang Masya Allah banget. Itu karena getaran yang disebabkan oleh gunnah itulah yang menyebabkan otak itu berolahraga sehingga bisa menguatkan ingatan dan mencegah kepikunan. Sudah ya? Ya. Ya, kalau masalah kadarnya itu kalau menurut Dr. Aiman Suaid itu kadar gunnah itu berkaitan dengan tingkatan gunnah yang sudah pernah ya yang kita pelajari ya, artinya tasjid, kemudian akmal, kemudian ada gunnah kamila, ada gunnah naqisah, gunnah anqos, itu kan sudah ya. Oh ya, anqos ya untuk berharokat tadi afwan. Naqisah itu untuk yang sukun ya, kalau yang berharokat itu anqos ya. Nah, kemudian menurut Dr. Aiman Suaid itu kadar gunnah itu berkaitan erat dengan itu ya, dengan tingkatan gunnah yang sudah kita pernah pelajari itu, karena perbandingannya itu akmal lebih panjang sedikit dibandingkan dengan kamilah, kemudian di bawahnya lagi ada naqisah, kemudian baru angkos gitu ya. Sementara ketepatannya seperti Ana bilang, itu harus talaki dan musyafahah, mendengar dan berhadapan langsung, ngambil langsung dengan guru ya. Nah, panjangnya itu nggak bisa disetarakan ya, menurut Dr. Aiman Suaid juga panjangnya nggak bisa disetarakan dari hitungan harokat sebagaimana pada huruf hijaiyah ya. Ya kalau kita ngitung mat itu kan dari huruf hijaiyah tadi yang anak sebutkan. Tapi kalau gunnah ini nggak bisa, dia punya kadar tersendiri ya, khusus buat gunnah gitu ya. Sementara menurut Asy-Syaikh Muhammad Yahya Jum'an ya, Asy-Syaikh Muhammad Yahya Jum'an itu tingkatan gunnah itu enggak berkaitan dengan kadar panjangnya
ya menurut beliau rahimahullah, tingkatan gunah itu tidak berkaitan dengan kadar panjangnya, melainkan Syekh Muhammad Yahya Jumat masih ada ya. Tingkatan gunah tidak berkaitan dengan kadar panjangnya, melainkan dengan kesempurnaan aliran suara melalui rongga khayshum, rongga hidung. Ya, jadi kalau menurut beliau itu guna itu nggak ada kaitannya dengan kadar panjangnya, tapi sempurnanya itu berdasarkan aliran suara yang melalui rongga hidung. Ya, jadi guna akmal maupun guna kamilah itu sama kalau menurut beliau. Itu menurut Syekh Muhammad Yahya Jum'an ya. Nah, kalau berdasarkan talaki kami ya, belajar kami dengan guru-guru kami gitu kan ya. Guna akmal ataupun kamilah itu memang sedikit memiliki kadar yang panjang yang sama gitu ya. Selisihnya tuh Anda juga kalau rasanya tuh kayaknya agak mengebedainnya tuh agak sulit gitu ya. Tapi yang jelas harus lebih panjang gitu ya, harus lebih panjang di akmal daripada kamilah. Sementara kalau menurut Syekh Utsman Murad dan Syekh Jamal bin Ibrahim Al-Qorsi ya, gunah itu hanya membaginya jadi gunah kamilah saja. Ya, jadi gunah itu dengan satu gunah kamilah aja yang panjang, sementara gunah yang nggak panjang tuh ya gunah naqisoh gitu ya. Baik, sebelum akhiri ada pertanyaan? Nggak ada ya, kalau soal gunah ini sudah jelas ya. Insya Allah. Iya, Ada pokoknya ya. tambahan sedikit aja. Pokoknya kalau menurut ulama itu mengatakan bahwa panjang gunah itu 2 harokat ya, yang disesuaikan dengan tempo bacaan yang digunakan. Namun juga nggak sedikit para ulama yang mengamalkan 2 harokat pada gunah itu dengan kadar panjang yang ternyata lebih panjang daripada 2 harokat mat. Ya, ini pernah bahas ketika di standarisasi ya. Kemudian fenomena cara baca yang ada gitu, yang diamalkan para qori ya dan mukri itu, contohnya kayak Syekh Al-Ghamidi itu ya, yang berpendapat bahwa semua itu justru menyelisihi apa yang datang secara tekstual dari ulama terdahulu ya. Jadi Syekh Al-Ghamidi itu menukil perkataan Al-Alamah Abdul Wahab Al-Qurtubi yang menganalogikan bahwa kadar panjang gunah dengan kadar panjang lin itu yang tidak mencapai kadar panjang gunah dengan kadar panjang lin yang tidak mencapai 2 harokat gitu ya. Ya, sementara kesimpulannya siapa saja yang mencapai menurut Al-Ghamidi nih ya, menurut Al-Ghamidi tahu kan ya ahli qiraat ya, yang suka kan ada bacaannya gitu ya. Siapa saja yang mencapai 2 harokat pada saat membaca gunnah, ia tidaklah keluar dari jalan ittiba, maksudnya sesuai sunnah. Sedangkan siapa saja yang menambah kadar gunnah dengan penambahan yang jelas, sebagaimana keadaan sekelompok orang yang bermunculan di zaman sekarang ini gitu ya, mereka membaca dan mengajarkan gunnah dengan 2 kali lipat kadar 2 harokat atau mendekatinya, maka itulah yang telah keluar dari mazhabnya para imam terdahulu dan kontemporer ya. Mereka menghitung jalannya para pembuat perkara baru dalam agama ya. Ini menyangkut masalah gunnah gitu ya. Baik, sudah azan ya di sini? Ya Ustazah, tidak terasa mau 2 jam. Masya Allah. Masya Allah. Ini sifatul huruf aja ya Ustazah. 2 jam. Sebagian baru ya. Masya Allah. Nggak terasa ya Ustazah. Ntar semoga enggak ini ya Ustazah. Kerongkongannya nggak apa namanya. Baik. Minum. Ya, kita akhiri kelas dulu ya. Karena Baik. sudah waktunya, memang sudah lewat waktunya. Ya Anak Ustazah. alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon kalau ada kekurangan ya, jika ada koreksi mohon disampaikan supaya bisa anak benahi gitu ya, karena ini adalah ilmu, siapa tahu anak khilaf gitu. Kita tutup dengan doa ketua majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Asyhadu ilaik. an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Kita atubu ilaik. akan ketemu lagi di pekan depan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasihan Ustazah. Jazakallah. Semua. Jazakallah.